setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari katakan sama-sama, amin. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, terima kasih buat undangannya, buat gembala Anda, Pak Indra, ya, dan juga teman-teman yang membantu di pelayanan ini, gereja ini, begitu. Ya, saya melihat ini kayak melayani ibadah yud ya, karena kaum muda semua ini ya. Walaupun sudah ada yang sudah berkeluarga, tapi ini pasangan muda rata-rata ini ya. Senang sekali melihat Anda bersama-sama begitu. Perkenalkan, mungkin nanti kalau ketemu dengan saya di Semarang, walaupun wajahnya tidak kelihatan, hanya pakai masker begitu. Saya Pak Herianto, saya melayani di GBI Gajah Mada Semarang begitu. Ya, kalau ketemu pas mampir ke Semarang bisa ketemu saya juga, boleh gitu ya. Terima kasih buat kesempatannya. Pagi ini saya ingin berbagi kepada Anda, tentunya adalah hati yang lapang, saudara. Kira-kira Anda punya hati sebesar apa ya? Selebar apa gitu ya? Kalau bicara hati yang lapang itu kan rasanya kok bicaranya kepada hal yang mungkin ini pernah nggak satu kali Anda ditegur, Anda kemudian merasa kok saya ditegur sih gitu ya, kok saya dikritik sih gitu ya, terus kemudian merasa saya sebenarnya bukan orang yang suka dikritik atau suka ditegur gitu ya. Nah, bicara hati yang lapang adalah bagian dari kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Mau bertumbuh, ketika kita bertumbuh, seringkali kita juga harus mau menerima teguran, kritikan yang kadang-kadang itu pedas di telinga. Iya. Tapi mau nggak kita telinganya pedas, mungkin kepalanya panas, tapi hati kita tetap dingin, kata orang begitu. Iya. Mari kita membaca dari Amsal 29 ayat 23, saudara. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Alkitab memberikan kepada kita sebuah kebenaran bahwa keangkuhan itu merendahkan seseorang, saudara. Ketika dia angkuh, pada saat itu dia jatuh sebenarnya. Tetapi ketika orang itu rendah hati, maka dia sebenarnya menerima pujian. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan orang angkuh akan direndahkan, orang yang rendah hati akan dipuji. Ya. Lebih jelas, lebih seperti bahasa yang biasa kita dengar begitu ya. Tetapi di zaman ini kita melihat ada sesuatu hal yang berubah, saudara. Ya. Kenapa berubah? Karena mau tidak mau kita mengalami satu hal yang sering pernah atau kita pernah baca di media, itu media elektronik atau di koran atau di media sosial begitu ya, berita-berita yang memuat tentang peristiwa, contoh misalnya suami membunuh istri, lalu ada anak yang memukuli orang tuanya, ya orang tuanya udah tua dipukuli gitu ya. Karena kasus-kasus yang kemudian ada juga yang namanya ribut dengan tetangga dekat gara-gara ya cuma ditegur gitu ya, itu dahan pohon manggamu itu masuk ke rumah saya, tolong ditebang ya, saya nggak mau itu. Besoknya yang ditebang bukan pohonnya, yang ditebang tetangganya, saudara. Ini dunia yang kacau, saudara, kacau sekali. Dan itu semua biasanya dimulai dari atasan yang sepele. Saya satu kali baca berita, ada seorang anak mukulin orang tuanya karena minta uang jajan gak dikasih, saudara. Mintanya berapa sih? 2.000. Karena memang orang tuanya belum punya uang, gak ada digebukin itu ibunya yang sudah tua renta. Gak masuk akal gitu ya. Kadang-kadang kita juga dengar omongan yang tidak enak didengar, terus langsung emosinya naik. Iya. Kalau dalam bahasa kerennya itu darahnya itu muncrat gitu ya dari kepalanya. Langsung ambil apa yang ada yang dia lihat, pisau, golok, dia ambil, dia datangin ke orang, ditusuk itu orang. Mau mati urusan nanti,
setelah mati baru sadar, kenapa ya ditusuk? Ya itu kadang-kadang hatinya nggak lapang, saudara. Kadang-kadang kita dengar nih teguran yang melukai, ada dari bos kita, ini kerjaan kamu tuh gimana sih, gitu ya. Nanti malam bosnya ditunggu di depan, pulang kantor ditunggu, diapain saudara? Dipukul dia karena pakai helm, nggak tahu pasti dia. Ingat saudara, yang mungkin secara manusia nggak kelihatan, tapi kan ada teknologi bisa melihat, ada CCTV, ada juga Tuhan saudara, ada juga saksi mata. Nah, itu semua bisa membuat seseorang itu nggak habisan akal lah, boleh dikatakan ya. Bahkan tidak terima ditegur walaupun nyata-nyata salah. Saya punya pengalaman dalam pelayanan, ada seorang pelayan Tuhan satu kali salah kostum, saudara. Di sini untung nggak salah kostum ya. Untung belum ada peraturan ya. Di tempat saya itu ada peraturan. Minggu pertama pakai apa, minggu kedua pakai apa, minggu ketiga pakai apa. Ini teman saya yang nemenin saya ini pakai seragam dulu ya. Saya juga pakai seragam, bawahnya doang, atasnya belum. Nah, ditegur saudara sama koordinatornya. Mutung saudara, tahu bahasa mutung? Tahu. Ya, yang tahu ngangguk, yang nggak tahu coba tanya sama yang ngangguk tadi ya. Mutung itu kecewa, marah. Ditegurnya cuma di WA, ditulisnya begini, mohon maaf, tadi Anda salah kostum. Sesuai kesepakatan, ini minggu pertama. Jadi kostumnya itu seperti ini. Tadi Anda salah, mohon diperbaiki ya. Marah. Langsung dia bilang ke grup yang lain, apa itu? Koordinator apa itu? Merendahkan saya. Saya kalau kirimin chatnya itu sampai bingung. Bahasa mana ya yang merendahkan, saya bingung. Coba Bapak lihat, itu merendahkan saya. Yang mana ya Bu, yang kata-katanya merendahkan? Nggak ada Bu, tapi saya merasa direndahkan. Itu tadi saudara, contoh gitu ya. Betapa di zaman ini tuh aneh. Saya dulu waktu masih sekolah di SMP, di SMA, sama guru, kadang-kadang kalau nggak bisa, diapain saudara? Pakai penggaris. Pok! Hari ini disentuh aja, bilang sama bapaknya, saya dianiaya sama guru, besok gurunya harus masuk penjara saudara. Ini zamannya aneh sekali ya. Saya bukan berarti kalau guru pakai penggaris itu dilegalkan, enggak. Tapi memang derajat orang kemudian hari ini itu berubah sekali. Bagaimana respon Anda saat ditegur? Nah, coba lihat di gambar di atas ini. Dikasih tahu ibunya, kamu itu ya jangan gitu. Kita sih ngangguk, ya kita ngangguk, ya tapi wajahnya begitu tuh. Kira-kira jangan sampai gitu ya. Dia nggak tahu, kira-kira dia kelihatan dari belakang sih ngangguk-ngangguk, tapi dalam ngangguk-ngangguk itu wajahnya begitu, saudara. Atau sebaliknya kalau kita ditegur itu seperti yang di bawah, wah kita tetap ramah gitu ya. Nah, mungkin saja kita bisa menjawab ya, tapi dalam hati nggak terima. Orang usil gitu ya, ribut. Lalu menyimpan amarah saudara. Atau sebaliknya kita mau ditegur. Waktu ditegur dengan kasih oleh seseorang, kita mau terima dengan baik saudara, dan mulai mengkoreksi diri. Nah, saya ingin bicara tentang hati yang lapang ini dari Galatia saudara. Mari kita baca Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Sama-sama 2, 3. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat.
Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Lanjutkan. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa perlakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara-saudara, Galatia 2 ayat 11-14 ini adalah sebuah penggalan kisah di mana Paulus menuliskan kepada surat ini kepada jemaat Galatia. Dan kebiasaan surat-surat Paulus itu bukan hanya di satu kota di Galatia saja dibaca, tetapi juga diserahkan kepada kota-kota lainnya. Jadi peristiwa ketika dia menegur Petrus itu, Kefas itu, nama lain dari Petrus, dia mengatakan, aku melihat sesuatu yang salah pada diri Petrus. Tanyanya begini, siapa sih Petrus? Petrus itu kan seorang rasul. Dan kalau boleh dikata, Petrus itu lebih senior daripada Paulus. Kalau kita ketemu seniornya salah, kita berani tegur kan? Dia senior, Pak. Saya apalah saya seperti senior, Pak. Merendahkan diri, meningkatkan mutu. Kan bahasanya begitu ya. Iya. Petrus itu kemudian ditegur oleh yang namanya Paulus. Karena Rasul Paulus itu melihat apa yang dilakukan oleh Petrus, ya, itu salah. Dan harus ada orang yang berani menegur. Pertanyaannya, dalam kisah Galatia 2 itu negurnya itu bukan 4 mata loh. Petrus kan aku bilang, Mas Petrus kemari. Iya. Kita di belakang sebentar ya ngobrol gitu ya. Di belakang bilang ini, kamu itu salah Mas Petrus gitu. Enggak. Itu lagi kumpul. Paulus langsung datang. Petrus, itu salah. Berani gak Anda? Kalau Petrus itu Anda, apa yang Anda lakukan? Ambil golok, Pak. Taparan itu Paulus. Ya toh? Kalau enggak itu ada cangkir, ada apa, lempar langsung kepada Paulus. Kurang ngajar, enggak tahu tata krama orang lagi kumpul-kumpul, negornya begitu. Enggak. Petrus ditegur dengan cara demikian di depan orang banyak. Malu enggak? Malu. Bagaimana seorang rasul muda itu menegur rasul senior? Ini bukan masalah situ tua, sini muda. Kebenaran adalah kebenaran. Ya. Memang caranya memang harus kita dengan bijak. Tetapi dalam kasus yang terjadi pada Galatia 2 ini, bagi Paulus ini sesuatu hal yang tidak boleh terjadi. Begitu. Teguran itu harus terjadi di muka umum, sehingga menjadi peringatan bagi semua orang. Bahkan kisahnya itu diekspos, saudara, di jemaat. Karena pada saat itu banyak orang, tapi juga ditulis di dalam surat Galatia. Dan surat itu bukan hanya dibaca di jemaat di Galatia, tapi juga di Korintus, di Efesus, dan yang lainnya, saudara. Jadi tahu tentang, Paulus itu menegur Petrus, gitu ya. Berani-beraninya ya Paulus ya, gitu ya. Kalau bahasa sekarang, kalau kita di media sosial langsung bicara, emang si Paulus itu makan apa ya supaya dia berani? Bukannya Petrus itu si batu karang itu, apa ada yang lebih keras dari batu karang ya? Ada sih, berlian namanya saudara, mahal lebih, ya. Bukan hanya itu, cerita itu kemudian sampai hari ini masih dicatat dan dijadikan contoh perbuatan yang tidak benar. Satu kali Anda punya salah Anda kemudian diekspos di media sosial. Kalau sesuatu sudah diekspos kemudian
media sosial itu susah dicabut loh, susah hilang loh. Ada ceritain tentang keburukan pimpinan Anda ceritain tentang bos Anda yang ini. Ya sah-sah saja Anda, tapi waktu Anda kemudian mengalami pemulihan dengan orang tersebut, cerita Anda itu nggak serta-merta bisa hilang di media sosial kalau sudah di-copy banyak orang. Termasuk juga orang yang hari ini itu rada-rada konyol ya, memvideokan perbuatan asusila gitu kan, terus dikirim di YouTube, kan ditonton orang banyak. Setelah ditonton, di-copy banyak orang, pindah sana pindah sini. Ya itu yang terjadi saudara. Nah, kalau Anda jadi Paulus, lalu yang lain jadi Petrus misalnya, ini seperti saya kasih judulnya Rasul Paulus versus Rasul Petrus. Petrus mana nggak ya? Itu begitu ya. Dia tersinggung nggak? Atau seperti kita menyimpan amarah diam-diam, walaupun selalu ketemu dengan Paulus, kalau jangan dalam hati kurang ajar, tak pakai juga. Tapi kalau ngomong selalu begitu, shalom, begitulah. Gimana kabarnya? Oh baik Pak, luar biasa pelayanan saya dipakai Tuhan. Dalam hati, apa? Kurang ajar. Kadang-kadang kita begitu sama orang yang kita bisa tebar muka kita baik-baik, dalam hati dongkol banget. Apalagi kalau dia cerita, Tuhan itu luar biasa ya, saya diberkati, dapat rumah baru, mobil baru. Dalam hati, masa bodoh dengan lu ngomong. Tapi mulut kita bilang, wah luar biasa ya, puji Tuhan, dalam hati kurang ajar gitu ya. Berapa banyak kita seperti itu sih? Sama seperti tulisan tadi ditulis, munafik. Mukanya munafik, ya toh? Mukanya sepertinya bahagia, tapi dalam hati, ih, jengkel. Kenapa bisa saja tersinggung Petrus? Karena mempermalukan Petrus di depan umum, saudara. Dan apakah Paulus itu membuat Petrus itu jadi marah sekali sehingga bilang begini, sampai mati pun takkan kumaafkan kau. Nah, kadang-kadang orang kalau marah gitu, sampai mati pun takkan kumaafkan kau. Terus yang mati duluan yang siapa? Contohnya ngomong duluan. Terus gimana? Ya saya nggak mau lanjutkan sih, lanjutkan aja sendiri. Gengsi dong, ini senior. Lu siapa? Barusan jadi rasul aja belagu, ya. Merasa semuanya kamu yang merasa benar. Waduh, bisa saja Petrus gitu ya. Kita kalau sudah punya jabatan pelayanan, ya toh sudah berada di situ senior banget, selalu ada aturan. Ya toh, aturannya adalah ya. Pertama, apa yang dilakukan oleh senior itu adalah sah. Yang kedua, kalau ada yang salah, lihat yang pertama. Dalam terjemahan yang lain bilang, senior itu tidak pernah salah. Yang kedua, kalau salah, lihat ayat yang pertama. Jadi kagak pernah salah, tenang aja. Ya. Salah, lihat pasal pertama. Itu kan selalu kalau di dalam perpeloncoan kan begitu kan ya. Ya, saya pernah ngalamin perpeloncoan ya. Selalu aturannya panitia begitu. Panitia tidak pernah salah. Kalau salah, lihat pasal pertama. Ngapain kalau dia tidak pernah salah pakai ayat cadangan, saudara? Pasal cadangan di bawahnya. Kalau salah, berarti kan pasti bisa salah ya. Tapi selalu supaya nggak salah ya lihat pasal pertama. Berlaku ya, gitu ya. Ini juga sama. Bagaimana Petrus kemudian bisa saja dendam? Awas ya. Kita sama-sama murid, tapi saya nggak suka cara kamu begitu, ya. Merendahkan saya sekali sebagai seorang rasul, ya. Sama-sama murid Yesus, ya. Tapi harusnya saya lebih senior dong. Saya ketemu Yesus
3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Lah kamu baru mendapat penglihatan saja sudah bangganya minta ampun, kan begitu. Bisa saja. Tapi kita perlu belajar, saudara. Teguran yang keras bagi Petrus itu rupanya juga memberikan sebuah hal yang besar sekali pada kehidupan Petrus, saudara. Karena Petrus itu awalnya kalau kita membaca di dalam Galatia 2 tadi, sedang makan dengan orang-orang non-Yahudi, tapi tiba-tiba datang orang Yahudi, dia kemudian merasa, kayaknya nggak pantas nih saya di sini, ya, saya pindah aja deh. Nah, waktu dia pindah, bukan hanya dia pindah, tapi dia menjauhi. Nah, itulah yang membuat Paulus itu melihat ini perbuatan yang memecah belah. Saudara-saudara, dalam kekristenan kita diajar kita ini bersaudara. Kita ini keluarga. Kalau Anda sudah ada di sebuah gereja lokal tempat ini, jadi masing-masing kita melihat diri kita itu bukan lagi orang asing, tetapi kita ini keluarga. Ya, mana ada keluarga jebak-jebakan, capik-capikan, itu nggak ada. Itu keluarga yang aneh sebenarnya. Ya. Maka kita perlu belajar dari apa yang terjadi pada kehidupan Petrus ketika hal itu kemudian dia harus jalani. Teguran yang keras itu yang kemudian mengingatkan jemaat juga, jangan seperti Petrus munafik. Gitu. Dia menulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Kalau membela diri boleh nggak Petrus? Boleh. Sebagai seorang rasul juga bisa menulis surat. Gak cuma Paulus yang bisa, gue juga bisa. Gue mau klarifikasi lah, model bahasa sekarang ya. Cerita itu nggak benar begitu, cerita ini yang benar gitu loh, bisa saja. Tapi Petrus tidak lakukan itu. Dia tulis begini di dalam 2 Petrus 3 15 sampai 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Petrus gak bilang gini, seperti juga Paulus, saudara yang kubenci. Enggak tuh. Dia tulis, saudara kita yang kekasih. Jalankan ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Jadi dia sudah mulai mengerti Paulus itu adalah seorang yang menegur dengan keras, hidup dalam kebenaran. Bahkan ditulisnya apabila dia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Petrus memahami bahwa dia salah. Itu yang kemudian direspon oleh Petrus. Petrus itu merespon dengan sungguh-sungguh di dalam surat yang dia tulis, yang mengatakan bahwa Petrus itu menyebut Paulus sebagai saudara kita yang kekasih. Berarti dia menyadari kesalahan. Jangan emosi, jangan menangin. Ya, emosi mengalahkan logika. Kadang-kadang kan begitu. Hal ini menandakan bahwa Petrus itu menerima dengan baik teguran Paulus dan tidak menyimpan dendam atau sakit hati kepadanya. Bagaimana kalau kita bersama dengan orang yang pernah menegur kita, mengingatkan kita, ya. Terutama kalau yang sudah menikah, gitu ya, pasangan Anda mengingatkan Anda, jangan ya Mas. Gitu ya. Kamu tahu apa toh Dek? Oh, bodoh. Dulu katanya pasangan seimbang. Setelah menikah dibodoh-bodohin. Aku itu salah waktu menikah sama kamu. Wah, itu lebih parah lagi. Ya mengatakan saya itu salah menikah sama kamu. Dulu waktu cinta, yaitu ya istilah cinta itu kan gitu ya. Orang jatuh cinta itu tai kucing pun rasa coklat saudara. Umurnya masih bulan Februari saudara. Masih baru Valentine.
Tapi saya tidak mengatakan bahwa coklat itu bau tai kucing. Tapi tai kucing itu kalau orang jatuh cinta bisa berubah jadi coklat. Tapi setelah cintanya hilang, yaitu tinggal tai kucing doang. Sama seperti waktu Anda jatuh cinta. Wah, engkau seperti putri salju. Setelah menikah, putrinya hilang, tinggal saljunya doang. Dingin ya, dekat sama kamu kok dingin ya. Berapa banyak orang seperti itu, saudara. Waktu pacaran tuh, wah, menggebu-gebu, hujan badaiku lewati. Sudah nikah, Mas jemput ya, hujan nih. Mas juga lagi nggak enak deh, gitu ya. Dan sendiri deh, pakai payung. Situ punya kaki kan, punya tangan kan. Coba untuk pacaran bilang gitu. Bilang sendiri ya dia, punya tangan dong, punya kaki, putus. Ini yang tertawa-tertawa ini adalah korban apa pelaku? Dua-duanya. Jangan gitu saudara ya. Aduh, kadang-kadang kalau saya mau konseling anak muda itu gitu ya. Nggak jauh-jauh dari cinta nih. Tadi kalau jatuh cinta, kayak kucing pun dia rasa coklat, iya kan? Dulu waktu pacaran ngasihnya apa? Coklatnya mahal, kayak kue. Setelah nikah, coklat kue. Kalau perlu coklat ayam. Yang masih coklat ayam, murah banget. Ingat kalimat ini saudara, Amsal pasal yang ke-27 ayat yang kelima. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saya itu mengasihi dia, Pak. Ya biarin dia binasa. Halo, kalau kita lihat teman kita salah, saudara kita salah, ditegur dong, diingatkan, gitu ya. Terus, tapi saya mencinta, apa mengasihi dia, Pak? Karena itu saya tidak mau menegur dia. Itu sesuatu yang tidak alkitabiah, saudara. Alkitab mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Iya. Apalagi kalau sudah menikah, gitu ya. Waduh, saya itu jarang Pak masalah sama istri saya. Tapi saya lebih mesra pada sekretaris saya. Salah sama teman kerja saya, Pak, lu gitu. Gimana sih? Ya, saya menyimpan itu sebagai kasih yang tersembunyi, Pak. Itu lebih parah lagi, saya bilang. Jangan seperti layangan putus ya. Gitu. Ya, yang tertawa berarti pernah nonton. Yang kedua, respon Petrus adalah Petrus itu tidak membela diri atau membalas Paulus dengan surat-surat yang dia buat. 2/3 perjanjian baru itu memang ditulis oleh Paulus. Tapi bisa saja Petrus menulis juga. Walaupun tulisan Petrus itu cuma singkat, surat 1 Petrus dan surat 2 Petrus. Kalau kita baca di dalam tadi ayat yang ke-15, Petrus menyebut tulisannya telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Petrus menyadari apa yang dilakukan oleh Paulus itu adalah dorongan Roh Kudus untuk mengingatkan dia, memperingatkan dia. Petrus menyatakan apa yang Paulus lakukan sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya saat itu, untuk mengingatkan dia jangan sampai salah, saudara. Ada sebuah quote yang bagus, saudara. Bunyinya begini: seperti benih membutuhkan tanah yang lembut, demikian pula nasihat, pengajaran dan teguran membutuhkan hati yang mau dibentuk. Kalau kita tahu bahwa kita ini anak Tuhan, selama dalam menjadi seorang yang disebut anak Tuhan, kita berproses menjadi serupa dengan Kristus dalam hidup ini. Sampai kapan kita selesai itu? Sampai kita dipanggil pulang Tuhan. Kenapa kita sudah siap dipanggil pulang Tuhan? Karena proses kita sudah mendekati selesai, menjadi serupa dengan Dia.
Tapi juga ada sih orang yang belum selesai proses sudah dipanggil pulang Tuhan. Boleh dikatakan itu mati konyol, saudara ya. Karena belum selesai udah pulang, gitu kan. Ya. Pas ketemu Tuhan, Tuhan yang bilang ini, kok ketemu kamu? Iya Tuhan, saya pulang. Kan jatahmu belum pulang sekarang. Kok kamu duluan? Iya pulang kena COVID. Oh, ngawur ya hidupnya ya. Misalnya nih orang kena COVID, belum saatnya pulang dia pulang, saudara. Ya. Jadi apa yang harus kita pelajari pagi ini dari bicara hati yang lapang dari kehidupan Petrus, saudara? Pertama, kita seperti Petrus, saudara, dapat berbuat salah baik dalam perkataan dan perbuatan. Petrus mau ditegur oleh gurunya, karena pernah terjadi Petrus itu mau ditegur oleh gurunya, oleh Yesus ketika dia salah. Ya. Bahkan dia juga harus mau ditegur oleh sesama rekan sepelayanannya, koleganya. Yang ketiga, kita harus bersyukur kalau kita ditegur, karena berarti Tuhan memakai orang lain menegur kita dengan penuh kasih untuk mengingatkan kita kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang ada orang dipakai yang bahkan kita nggak kenal, cuma bilang gini, Mas, balik pada Tuhan. Kita ini nggak tahu orang ini siapa, tapi kok dia bisa ngomong begitu. Dan kita tahu itu adalah kalimat yang seperti palu, saudara. Boh, gitu ya. Membuat kita sadar. Iya juga ya. Oh, dia marah ya. Jadi bersyukurlah kalau ada orang yang masih menegur kita. Jadi dia masih mengasihi kita. Kalau ada pimpinan rohani Anda, gembala Anda, atau siapalah yang di atas Anda yang mengingatkan Anda, ya jangan kemudian ini urusin urusan lo, jangan urusin aku. Ada loh orang begitu. Tapi waktu dia nggak diurusin, dia bilang ini, apa nih gereja nggak ngurusin urusan saya? Loh, diurusin nggak mau, pura-pura budak. Budak itu bahaya, saudara. Kalau panggil pulang, Tuhan, kamu pulang ya. Pura-pura budak, saudara. Orang ini, saudara, itu paling bahaya, saudara ya. Yang keempat, saudara, cepetan. Kita perlu membuka hati kita dengan lapang di hadapan Tuhan dan juga sesama. Pelajaran pagi ini, hati yang lapang itu mau ditegur, mau dibentuk, dinasehati, gitu ya. Jangan kalau biasanya ya, aku datang, ya, aku sudah ngerti, ya. Itu orang tipenya yang boleh dikatakan itu tipe pokoknya aku gini, kamu suka nggak suka itu terserah kamu. Mungkin ada ya di sini ya, pokoknya gitu ya. Atau yang kedua itu namanya nggak ambil pusing. Satu kali kalau lagi bersama dengan teman atau sama pacar, bilang ini, kita makan apa ya hari ini? Terserah. Makan mie? Nggak mau. Makan ayam goreng? Nggak mau. Makan bubur? Nggak mau. Tadi bilangnya terserah. Kalau terserah itu kan harusnya apa saja boleh ya. Sudah ada definisi lain loh. Setelah terserah itu bahwa ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau, itu bukan terserah namanya. Itu sesuai pilihan saya. Kadang-kadang kan kita bisa jengkel juga ketemu orang gitu. Terserah apa mau, gitu ya. Ya sudah, saya mau pergi. Loh, kok kamu pergi? Kami katanya terserah. Gitu kan. Bingung gitu ya kan. Milikilah hati yang lapang saat kita ditegur. Ya. Selapang apa sih? Berikan hatimu selebar-lebarnya bagi pembentukan dari Tuhan. Terakhir, saudara, jangan merasa benar. Milikilah kerendahan hati. Ya. Kadang-kadang kita sudah benar saja masih harus mau rendah hati. Ya.
Ada sebuah statement kalau saya ikut kegiatan namanya SPI, saudara. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Nah, respon kita itu harus benar. Walau kita benar, tapi responnya juga harus benar. Jangan karena merasa benar, menganiaya atau kemudian menjadi arogan, nggak boleh juga. Apalagi kalau kita salah. Kalau hari ini kan ada ketemu di jalan gitu ya, kita lagi di jalan tenang, kita langsung gitu kan dipotong. Terus kita datang pas di lampu merah, kita berhenti pas dulu gitu, Mas jangan motong dong, hati-hati ya. Langsung dia buka helm, maaf, lu apa? Waduh, yang salah siapa? Situ. Tapi kalau ditegur paling galak, saudara. Versi yang lain, saudara, pinjam uang, kopi ditagih, Mas mau nagih, kapan buat utang? Kapan? Kadang kalau pinjam itu begitu luar biasanya, lembutnya, tapi kalau ditagih kasarnya luar biasa kayak singa. Jadi kadang-kadang yang pinjemin lebih takut daripada yang nagih, saudara ya, yang ditagih begitu. Karena itu mari kita baca ayat terakhir, saudara. Mazmur 119 ayat 32 sampai 33. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Aku akan mengikuti petunjuk, Anda diam aja sih, uang Pak, gitu Pak. Saya perlu ditegur, saudara. Ini langsung makian, saudara ya. Diam aja. Anda itu jangan begitu. Saya tuh mengasihi Bapak yang korban. Kan jangan begitu juga. Menjerumuskan saya dong. Mari kita baca 2, 3. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat akhir. Nah, miliki seperti pemazmur katakan dalam pasal 119 ayat 32-33. Aku mau Tuhan mengikuti petunjukmu dengan dikatakan melapangkan hatiku. Oh, susah sekali memang, tapi saya tahu ini adalah suatu hal yang baik buat saya. Karena itu perlihatkanlah kepadaku Tuhan ketetapanmu. Aku mau ikuti itu seumur hidupku. Saat kita mau menjadi seorang yang rendah hati, melapangkan hati kita dengan segala hal, mungkin itu teguran yang mungkin tidak enak, tapi kita mau dibentuk, diproses oleh Tuhan. Itulah dimana kita menjadikan diri kita itu sungguh-sungguh adalah pribadi anak Tuhan. Yesus saja seorang yang mau tunduk akan perintah Tuhan. Sampai di Getsemani pun dia berkata, dalam doanya itu dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Nah kita pasti menikmati proses itu, harus menikmatinya, ya harus kita terima dengan lapang hati, hati yang lapang. Saya mengundang pemain musik dan juga pemuji untuk kita menaikkan pujian yang tadi dinyanyikan sebelum firman Tuhan. Saya mengundang kita semua bagi berdiri bersama-sama. Mari kita arahkan. Kuasamu mengubah hidupku.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan biarlah berkat kasih anugerah damai sejahtera sukacita daripada Tuhan kita yang akan kita terima dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya semua katakan amin.